Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Nini Cahyanti dengan NPM 20040403006 akan mempresentasikan tugas kewirausahaan 2 dengan tema merintis usaha baru dan pengembangannya. Pengertian bisnis dan wirausaha. Bisnis menurut Hutchins dan Kapor adalah suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan wirausaha menurut Investopedia adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan menanggung sebagian besar resiko dan menikmati sebagian besar imbalan. Hal penting yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah usaha bisnis baru, yaitu yang pertama, jenis produk barang yang dibutuhkan dalam pasar, yang kedua, konsumen terhadap produk barang yang diinginkan, yang ketiga, daya beli konsumen dalam pasar tertentu, dan usaha sejenis dalam pasar tersebut. Dalam memasuki dunia bisnis, seseorang dituntut untuk tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga ide dan kemauan. Ide dan kemauan itulah yang akan diwujudkan dalam bentuk penciptaan atau pembuatan barang dan jasa yang laku di pasar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam memulai usaha. Yang pertama, mengenali peluang usaha seseorang. Dalam menangkap peluang, antara lain juga bisa dipengaruhi oleh pengetahuan atau informasi yang dimilikinya. Yang kedua, optimalisasi potensi diri. Untuk memulai usaha perlu dilakukan self-evaluation atau self-assessment, yaitu penilaian atas kemauan diri sendiri. Yang ketiga, fokus dalam bidang usaha. Nah, fokus dalam bidang usaha ini ada 3, yaitu fokus berarti memusatkan perhatian pada suatu usaha tertentu yang sudah ditekuninya, yaitu fokus pada produk dan pada biaya rendahnya atau efisien dalam pembiayaan. Yang kedua yaitu fokus berarti pula ia menekuni bidang usahanya sampai ia dikenal oleh pelanggan sebagai satu-satunya yang terbaik di bidang itu. Yang ketiga yaitu fokus juga bisa dimaknai bahwa memulai berwirausaha berawal dari hal-hal yang kecil dan terfokus berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Dan yang keempat yaitu berani memulai. Selanjutnya yaitu proses memulai bisnis. Yang pertama yaitu ide, penemuan tidak sengaja dan pencarian ide dengan dasar pertimbangan. Banyak kalangan mencari ide dengan melakukan beberapa usaha. Nah, usaha ini dapat dilakukan dengan cara magang pada usaha lain atau dengan cara membaca beberapa tabloid atau majalah untuk dapat mengembangkan pikiran secara serius mengenai ide membuka sebuah usaha baru. Majalah atau tabloid dapat dijadikan sebagai pendukung untuk mencari sumber pertimbangan ide baru. Yang kedua yaitu modal. Dalam hal ini, modal yang dimaksud bukan saja modal berupa uang, tetapi juga berupa barang, orang, tenaga kerja atau skill, dan juga fasilitas. Modal berupa uang atau sumber dana tersebut dapat diperoleh dari kekayaan sendiri, dari badan-badan keuangan seperti bank, pegadaian, koperasi, dan juga dari orang yang bersedia menjadi penyandang dana atau investor. Yang ketiga, barang dan jasa. Menentukan barang dan jasa yang akan dijadikan sebagai objek bisnis tentunya harus memiliki pasar, dibutuhkan konsumen dan laku di pasaran. Yang keempat yaitu pasar. Mengawati peluang pasar sebelum menciptakan barang dan jasa atau barang dan jasa apa yang sedang diminati oleh konsumen atau orang yang di pasaran. Yang kelima yaitu profit. Profit bila peluang pasar sudah tersedia, maka tinggal memproduksi barang dan jasa yang telah ditentukan sebagai objek bisnis, memasarkannya dan segera mendapatkan keuntungan dari penjualan barang dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama ada bidang dan jenis usaha yang akan dimasuki. Yang kedua bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih perusahaan perseorangan. Yang ketiga yaitu tempat usaha yang akan dipilih, dan yang keempat yaitu barang yang mudah dan cepat. Yang pertama yaitu bidang dan jenis usaha yang akan
Suki, adanya pengenalan jenis usaha diharapkan dapat memperoleh gambaran secara sederhana sehingga menjamin proses pencapaian tujuan dan sasaran usaha yang telah direncanakan. Nah, di sini ada dua bidang, yaitu yang pertama bidang agraris dan yang kedua yaitu bidang industri. Bidang agraris yaitu kegiatan usaha yang meliputi pertanian, perikanan, perkebunan. Bidang ekstraktif yaitu kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pengumpulan hasil alam seperti pertambangan, penggalian bahan baku dan bumi, dan pengambilan hasil alam. Sedangkan bidang industri yaitu kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi, seperti industri makanan, industri kayu, dan industri tekstil. Yang kedua yaitu bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih perusahaan perseorangan atau PO. Bentuk usaha ini paling sederhana dan mudah mengorganisasikannya karena pemiliknya hanya satu orang dan dikelola sendiri. Usaha persekutuan didirikan minimal 2 orang secara bersamaan membangun sebuah usaha dengan menjadi pemilik bersama dari suatu perusahaan dengan mengumpulkan sejumlah kekayaan. Yang ketiga yaitu tempat usaha yang akan dipilih. Para pengelola usaha sangat berkepentingan dalam mencari tempat usaha yang strategis. Perusahaan akan didirikan sudah barang tentu di tempat yang sangat potensial atau strategis. Yang keempat yaitu barang yang mudah dan cepat. Tempat usaha yang strategis adalah tempat atau letak perusahaan melakukan aktivitas berikut pemasarannya serta penjualan barang dagangan yang dapat memberikan keuntungan besar. Selain itu, tempat usaha yang strategis juga memiliki berbagai fasilitas seperti tempat parkir yang luas, transportasi yang mudah, dijangkau dan lancar. Selanjutnya yaitu profil usaha kecil dan pengembangannya. Tahap studi kelayakan usaha secara umum dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahap penemuan ide. Pada tahap ini, wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha barunya. Ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi. Yang kedua yaitu memformulasikan tujuan. Tahap ini adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis. Yang ketiga yaitu tahap analisis, proses sistematis yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Yang keempat yaitu tahap keputusan. Langkah berikutnya adalah tahap mengambil keputusan apakah bisnis ini layak dilaksanakan atau tidak. Karena menyangkut keperluan investasi yang mengandung resiko, maka keputusan bisnis biasanya berdasarkan beberapa kriteria investasi seperti buyback period atau PBP, next present value atau NPV, internal rate of return, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan usaha kecil. Ada 3 kekuatan usaha kecil, yaitu yang pertama memiliki kebebasan untuk bertindak, yang kedua fleksibel, dan yang ketiga tidak mudah goncang. Memiliki kebebasan untuk bertindak bila ada perubahan, misalnya perubahan produk baru, teknologi baru, dan perubahan mesin baru. Usaha kecil bisa bertindak dengan cepat untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berubah tersebut. Sedangkan pada perusahaan besar, tindakan cepat tersebut susah dilakukan. Yang kedua yaitu fleksibel. Perusahaan kecil sangat luas. Ia dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran produk usaha kecil. Pada umumnya menggunakan sumber-sumber setempat yang bersifat lokal. Beberapa perusahaan kecil diantaranya menggunakan bahan baku dan tenaga kerja bukan lokal, yaitu mendatangkan dari daerah lain atau impor. Yang ketiga yaitu tidak mudah goncang. Karena bahan baku dan sumber daya lainnya kebanyakan lokal, maka perusahaan kecil tidak rentan terhadap fluktuasi bahan baku impor. Bahkan bila bahan baku impor sangat mahal, sebagai akibat tingginya nilai mata uang asing, maka kenaikan mata uang asing tersebut dapat dijadikan peluang dengan memproduksi barang-barang untuk keperluan ekspor. Selanjutnya yaitu kelemahan usaha kecil. Ada 3 yaitu yang pertama aspek kelemahan struktural. Kelemahan dalam struktur perusahaan, misalnya dalam
bidang manajemen dan organisasi, kelemahan dalam pengendalian mutu, kelemahan dalam mengadopsi penguasaan teknologi, kesulitan mencari permodalan, teknologi kerja masih lokal, dan terbatasnya akses pasar. Kelemahan faktor struktural yang satu ini saling terkait dengan faktor yang lain, kemudian membentuk lingkaran ketergantungan yang tidak berujung pangkal dan membuat usaha kecil terdominasi dan rentan. Yang kedua yaitu kurangnya permodalan. Akibatnya terjadi ketergantungan pada kekuatan pemilik modal, karena pemilik modal juga lebih menguasai sumber-sumber bahan baku dan dapat mengusahakan bahan baku, maka pengusaha kecil memiliki ketergantungan pada pemilik modal yang sekaligus penguasa bahan baku. Yang ketiga yaitu aspek kelemahan kultural. Aspek kelemahan kultural mengakibatkan kelemahan struktural. Kelemahan kultural mengakibatkan kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan, permasalahan dan bahan baku seperti informasi peluang dan cara memasarkan produk, informasi untuk mendapatkan bahan baku yang baik, murah dan sudah didapatkan, informasi untuk memperoleh fasilitas dan bantuan pengusaha besar dalam menjalin hubungan kemitraan, dan informasi tentang tata cara pengembangan produk baik desain, kualitas maupun kemasannya. Selanjutnya yaitu pengembangan usaha kecil. Banyak konsep yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan manajemen modern tentang cara meraih keberhasilan usaha kecil dalam mempertahankan eksistensinya secara dinamis. Dalam berbagai konsep strategi bersaing dikemukakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuan internal. Untuk menghadapi kondisi jangka panjang dan dinamis, perusahaan harus dikembangkan melalui strategi yang berbasis pada pengembangan sumber daya internal secara superior dan untuk menciptakan kompetensi inti. Selanjutnya, dalam menghadapi krisis ekonomi nasional seperti sekarang ini, baik teori dynamic strategi maupun teori research-based strategi sangat relevan bila khusus diterapkan dalam pemberdayaan usaha kecil. Menurut teori research-based strategi, agar perusahaan meraih keuntungan secara terus-menerus, maka perusahaan harus mengutamakan kapabilitas internal yang superior, yang tidak transparan, sukar ditiru, atau dialihkan oleh pesaing, dan memberi daya saing jangka panjang futuristik yang kuat dan melebihi tuntutan masa kini di pasar dan dalam situasi eksternal yang bergejolak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.